Pertama kita ke drive dulu. Dibuka drive-nya. Sebentar ya, ini di tempat saya itu koneksinya tidak tahu. Mohon diingat, silahkan sambil buka materinya biar ketika nanti ini kok terlalu cepat mandunya gitu, kalian bisa lihat materi. Oke, sudah dibuka drive-nya. Nah, kita mau buat folder baru di sini. Jadi kenapa dibuatkan folder atau directory, biar kita gampang kalau mau mengakses filenya lagi, kita tahu letaknya di sini gitu kan. Jadi biar mudah. New folder. Sebenarnya dari tempat saya agak lelah ya, maaf nanti kalau misalkan agak lambat. Di sini kita buat folder, kalau di mana namanya, di modul kemarin ada sedikit kesalahan, apa namanya, nama foldernya di atas saya nuliskan praktikum PTI tapi yang bawahnya belum tak ganti. Jadi untuk penamaan folder itu sebenarnya tergantung kita mau menamainya apa, yang penting itu jelas, mudah diingat, gitu aja. Jadi penamaan folder itu yang penting jelas dan mudah diingat. Sama juga dengan penamaan file nanti. Misalnya di sini praktikum PI kelasnya, itu boleh. Sudah create atau bisa di enter. Nah, nanti akan langsung muncul seperti ini. Di double klik. Kalau sudah masuk ke dalam apa namanya praktikum PTI, kita buat folder baru lagi, buat subfolder maksudnya gitu. Di sini kita bisa klik kanan di dalam area ini gitu kan, folder, kemudian docs dan lain-lain, atau bisa dari sini, klik dari sebelah sini. Ini sini dibuat folder namanya 4 digit yang terakhir ya, 4 digit NIM terakhir, NIM-nya berapa, misalnya ini 444 biar sampai. Sudah jadi, lalu masuk ke subfolder 4 digit NIM terakhir. Nah, kalau sudah, sekarang kita mau buat dokumen baru ya, mau buat dokumen baru, new Google Docs. Kalau new Google Docs nanti langsung diarahkan ke tab baru ya, seperti ini.
codingnya lama sekali nih. Kalau sudah diganti namanya, diganti nama dokumennya, judulnya mas, latihan membuat daftar. Kalau sudah, pastikan di sini fontnya Arial 11 ya. Biasanya default ini, tapi kurang tahu, tergantung dari kalian penggunanya. Fontnya Arial 11, kemudian kita tuliskan isinya, isi dokumennya. Jadi sebelum kita membuat daftar isi, kita harus melakukan format dokumennya dulu. Kalau di Docs itu dia kadang tidak mau koreksi di satu kata, kita menuliskan yang pertama huruf besar, yang kedua huruf besar, padahal harusnya kedua dan seterusnya itu huruf kecil, kadang tidak mau koreksi otomatis. Jadi ya kita sesuaikan saja. Kalau sudah dituliskan seperti ini, nah sekarang kita atur formatnya ini dulu. Letakkan kursornya di poin A latar belakang, lalu nanti dia akan di atas menggaris ini ya. Nah itu dia akan muncul left indent, kemudian first line indent. Nanti gunanya beda-beda gitu kan. Klik yang segitiga ini, left indent, lalu geser sampai huruf A-nya itu sejajar dengan huruf B. Kalau di Google Docs ini biasanya agak kurang presisi dibandingkan dengan Word, jadi nanti dikira-kira saja, yang penting A-nya lurus dengan huruf B yang bab 1. Kemudian untuk yang poin B, C, dan D dilakukan hal yang sama, tapi di sini kita pakai pen format atau format printer. Diklik, kemudian diarahkan ke poin B, kemudian diarahkan ke poin C, dan di poin D. Ini hanya salah satu cara saja ya, kalau versi saya seperti ini. Nanti kalau kalian sudah sering pakai Microsoft Word atau pakai Docs, tahu sendiri, oh formatannya itu seperti ini gitu ya, yang tepat gitu kan. Kalau sudah, kita isikan isi dari poin A latar belakang, diketik boleh ya, diketik ya gitu kan. Latar belakang nanti di copy paste. Kalau di Google Docs bisa ketik pakai voice ya, tapi kalau di Word saya kurang tahu. Mungkin nanti kalau misalkan mengerjakan tugas lagi kurang semangat ngetik, bisa apa namanya, ketik dulu di Google Docs, nanti edit di mana namanya, Word gitu, nggak masalah. Untuk paragraf kedua tinggal di copy saja. Kenapa ini agak banyak? Biar nanti kalian tahu, oh ini ada di halaman berbeda. Kalau sudah, isikan bagian rumusan masalah.
kemudian batasan masalahnya juga diisi. Kalau sudah diisi batasan masalahnya, isikan juga di tujuan penelitian.
Oke, sudah dituliskan semua sampai tujuan penelitian 5. Masih aman ya? Tidak ada kendala? Oke, kalau sudah, sekarang kita mau format dulu. Ini kan masih di agak ke tengah-tengah. Biasanya tidak masalah sih kalau kita nuliskannya seperti ini. Tapi ini bisa dibuat lebih rapi, biar nanti menghemat halaman gitu. Jadi isinya itu benar-benar padat gitu, atau dibaca juga lebih enak dilihat di mata gitu kan, lebih nyaman. Kemudian nanti akan lebih menghemat halaman gitu. Lebih rapi lah intinya. Nah, sekarang kita letakkan kursornya di paragraf 1 latar belakang ya. Nanti akan muncul indentasinya di penggaris yang atas ini, penggaris atau ular. Nah, ini kita geser. Gesernya itu adalah tekan dan tahan ya. Lupa tadi saya bilang. Jadi biar sejajar dengan yang di atas. Kemudian tekan tab sekali. Nah, kalau sudah seperti ini formatnya, kita mau buat untuk yang paragraf 2 dan 3, maka kita pakai pen format, kemudian letakkan di paragraf 2, kemudian klik pen format lagi, letakkan di paragraf 3. Pen format itu akan melakukan pemformatan yang sama selama kursornya itu berada di format yang kita mau gitu. Format yang benar itu yang mana? Karena rumusan masalah sama formatnya, maka kita klik lagi pen format, kemudian letakkan di rumusan masalah. Yang batasan masalah untuk paragraf pertama juga sama. Pen format lagi, letakkan di sini. Kemudian yang tujuan penelitian, yang paragraf pembukanya ini juga sama. Ini kursornya masih di sini ya, maka kita langsung klik pen format saja, kemudian arahkan ke sini. Jadi nanti formatnya akan sama. Kemudian untuk isi poin batasan masalah, seperti ini sebenarnya tidak apa-apa, tapi bisa dibuat lebih rapi lagi. Cara membuat rapinya adalah letakkan kursornya di poin 1 batasan masalah, kemudian nanti akan muncul ini indentasinya. Yang kita geser adalah left indentnya, sejajar dengan huruf B. Nah, gitu, huruf B yang poin C ini. Jadi ini dan ini sejajar. Karena poin 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 itu sama dengan poin 1, maka kita pakai pen format lagi. Kursornya tetap masih di poin 1 posisinya, klik pen format, kemudian arahkan ke batasan masalah yang nomor 2, kemudian klik pen format lagi, letakkan di nomor 3, klik pen format lagi, sampai nanti semuanya formatnya sama. Pen format itu hanya bisa dipakai sekali ya, jadi kita harus mengklik ulang lagi. Mau di Docs, kemudian di Microsoft Word, sama. Kalau di WPS, kurang tahu, saya agak jarang pakai. Oke, kalau sudah untuk yang tujuan penelitian, kita mau buat yang format yang sama dengan poin-poin batasan masalah, hanya saja karena di sini nomornya berbeda, kita jangan pakai pen format yang sama dengan yang ada di batasan masalah. Jadi kita geser sendiri yang nomor 1. Karena kalau nanti pakai pen format, dia tidak akan mulai dari 1, tapi akan mulai dari 7.
Jangan lupa kursornya letakkan di poin 1. Nah, batasan masalah tujuan penelitian, kemudian left indennya di segitiga biru ini digeser agar nanti poin satunya sejajar dengan huruf T. Sudah seperti ini, kemudian klik pen format. Untuk yang tujuan penelitian nomor 2 biar sama. Kemudian untuk yang tujuan penelitian selanjutnya. Itu, jadi seperti ini jadinya lebih rapi dibandingkan yang awal tadi gitu kan. Kalaupun sebagai pembaca kita mau lihat itu jadinya lebih nyaman dibaca gitu. Jadi cepat juga kalau baca gitu. Sebenarnya format-format seperti ini itu akan kepake untuk tugas-tugas yang sifatnya makalah, kemudian skripsi, laporan-laporan gitu. Jadi kalau untuk penugasan yang biasa itu ya monggo disesuaikan saja. Kalau sudah, maka kita atur spasinya, Ctrl A, kemudian atur rata teksnya dulu. Untuk atur rata teks itu yang paling umum digunakan adalah rata kanan kiri atau justify gitu. Kemudian untuk spasinya itu 1,5. Nah, jadi lebih rapi kan. Nah, seperti ini. Jadinya akan lebih rapi. Sudah sampai sini? Bisa kan? Bisa, Bu. Oke. Kalau sudah, sekarang letakkan kursornya di depan bab 1, depan huruf B. Kita enter, lalu naikkan ke atas kursornya, kita tuliskan daftar isi. Caps lock. Kalau di Docs ini saya belum menemukan cara untuk insert page baru di atasnya gitu kan, itu belum ada. Saya cari-cari belum ketemu. Tapi kalau di Google Docs, Microsoft Word ada gitu kan. Ya udah, karena nggak ada kita enter gitu. Jadi tuliskan daftar isi terus di enter agar bab satunya ada di halaman itu. Saya biasanya kalau mengerjakan sesuatu di Docs, entah proposal, LPG, dan lain-lain, biasanya nanti saya edit ulang di Microsoft Word karena agak kurang rapi. Ini bab 1 di halaman 2. Kemudian pembahasan yang bab 2 ini letakkan di halaman, di enter ke bawah. Halaman 4 ya. Jadi akan sudah jadi 4 halaman. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah membuat penomoran halaman. Untuk membuat penomoran halaman, itu kita bisa letakkan di header atau footer gitu. Kalau header diklik di atas, double klik di atas daftar isi, nanti dia akan muncul gitu kan. Atau kalau footer itu bisa double klik dari sini di bawah sini. Nah, muncul seperti ini. Tapi kita setting lewat menu yang ada di atas saja. Jadi di sini ada menu insert ya. Diklik lalu pilih page number. Kemudian pilih more option. Nah, di sini kita tentukan position, kemudian numberingnya itu mulai dari berapa. Posisinya ada di footer, kemudian centangnya ini tetap dicentang saja,
Kemudian numberingnya itu mulai dari angka 1. Nah, kemarin ketika saya mencoba juga di Google Docs ini, dia belum bisa kalau mau memulai dari I1. Misalnya biasanya kan kalau di makalah itu daftar isi, kata pengantar, kemudian daftar tabel, daftar gambar gitu. Biasanya dia kan formatnya I1, I2 gitu. Nah, tapi ini belum bisa. Kurang tahu kalau versi yang punya saya ini yang belum yang terbaru. Jadi kita mulai dari 1, apply, nanti akan jadi muncul seperti ini. Nah, ini posisinya tergantung kita lebih milih di sebelah kanan posisinya, di tengah, atau di sebelah kiri. Kemudian kita, kalau saya biasanya versinya letakkan di tengah saja. Sudah jadi penomoran halamannya. Ini nomor 1, nomor 2, ini nomor 3, halaman 4. Gitu. Kemudian setelah itu kita buat style untuk masing-masing bab dan subbab yang ada di dokumen ini. Misalkan bab itu ini bisa subbabnya bisa ini, gitu. Tergantung kita mau membuatnya seperti apa. Kita mulai dari halaman 1, daftar isi di blok dulu. Kemudian di blok, kemudian klik format, terus paragraph style, kemudian pilih yang heading 1, kemudian di apply. Ya, ambil sendiri. Kalau sudah, kita lakukan format yang sama untuk bab 1. Bab 1 ini karena dia sama dengan daftar isi, formatnya heading 1 juga. Pilih format, paragraph style, heading 1, kemudian apply. Kemudian untuk yang bab 2, nah ini juga sama. Setelah babnya kita format stylenya atau menentukan stylenya, nah untuk subbabnya, poin A latar belakang ini juga dilakukan format yang sama. Di blok dulu, kemudian pilih menu format, lalu paragraph style, kemudian pilih yang heading 2, lalu di apply. Yang rumusan masalah juga sama. Ini sebenarnya bisa pakai format painter, cuma kalau di Docs ini dia kadang teksnya tidak mau sama gitu, karena tidak di blok. Kalau di Microsoft Word dia mau di blok atau tidak bisa. Mohon maaf, saya nggak bisa nyontohin di Word sini karena di sini adanya WBS Office. Saya jarang pakai juga gitu. Nah, sudah diformat semua, lalu fontnya ini kan terlalu besar gitu, maka kita kecilkan. Yang ini 14, yang daftar isi 14, yang bab 1 14, untuk latar belakang itu 12. Sebenarnya boleh 11, boleh 12. Ya, rumusan masalah juga sama. Pokoknya yang subbab itu fontnya size-nya 12.
Nah, yang bab 2 ini size-nya 14. Oh ya, karena tadi kita enter, kalau terlalu ke bawah kita sesuaikan saja, biar tetap di atas posisinya. Ini saya belum tahu triknya gimana kok untuk membuat daftar isinya di sini. Gitu. Mungkin kalau dokumennya sudah jadi kan baru dibuat daftar isi ya. Udah kita sesuaikan saja. Oke, sudah. Jadi stylenya, kalau sudah jadi stylenya, letakkan kursornya di bawah tulisan daftar isi. Kita insert, klik insert. Kemudian di sini ada table of contents. Pilih yang with page number. Kita akan insertkan daftar isinya. Nah, nanti munculnya seperti ini. Ini tombol ini fungsinya untuk update halaman dari daftar isinya, gitu kan. Jika nanti kita melakukan editing, kemudian halamannya berubah, maka di daftar isinya juga harus diubah. Gitu. Nah, ini untuk yang di Google Docs ini, untuk poin A, itu dia tidak kelihatan gitu. Saya kurang tahu gimana caranya. Memang kemarin saya coba berbagai cara sudah tidak mau muncul gitu kan. Jadi ya sudah nggak apa-apa, yang penting jadi daftar isinya. Jadi ketika diklik nanti dia akan mengarahkan ke isi isi poin yang kita definisikan di daftar isi. Itu. Jadi daftar isinya. Sebenarnya untuk membuat daftar isi itu cepat, hanya saja format dokumennya itu yang harus kita tentukan gitu. Tentu saja kan kita tidak mau kalau isi dokumennya itu kurang rapi gitu. Kalau masih bisa dirapikan, dirapikan saja. Seperti ini jadinya. Nah, yang ini nanti kalau terlalu ke bawah, yang bentar, bab 1 ini, nah ini kan terlalu ke bawah, di koneksinya di ke atasnya saja. Memang agak tricky di Google sih, saya tidak begitu terbiasa pakai. Nah, nanti jadi seperti ini. Bisa ya? Bisa? Berhasil? Bisa Bu, berhasil. Nah, oke. Sebenarnya ini di modulnya sudah detail. Kalau misalkan ini hal baru kan, ketika kalian baca, pertama kali baca belum paham, ya sudah, dibaca lagi. Gitu. Termasuk materi-materi pertemuan selanjutnya yang agak lebih sedikit perlu fokus gitu. Oke, kalau sudah, nanti yang Google Sheet, kemudian presentation, boleh dicoba sendiri. Udah bisa lah kalau itu gitu. Jadi kalau yang namanya tools, alat, software gitu, aplikasi, semakin sering kita pakai, maka akan semakin mahir. Pertama kan memang kadang tidak bisa gitu kan. Ya udah kita coba-coba saja gitu kan. Sekali mencoba salah ya nggak apa-apa, tinggal diulang lagi gitu. Kalau sudah, sekarang kita mau coba sharing gitu kan. Jadi kalau kita pakai Drive gitu, file-filenya ada di Drive itu bisa kolaborasi gitu kan, bisa kita kalau misalkan kerja tim gitu kan langsung mengerjakan di situ bisa gitu. Jadi tidak perlu di upload download gitu. Google Drive ini dia sebenarnya ada versi desktopnya gitu kan, bisa diinstal. Hanya saja ketika nanti sinkronisasi itu agak butuh koneksi yang lama gitu. Ya tergantung filenya sih, filenya size-nya besar tidak gitu. Jadi bisa diinstal di desktop, kemudian nanti disinkronkan dengan Google Drive yang online. Nah, dari folder yang ada di sini, nah kita bisa share. Sebenarnya share-nya bisa file atau folder. Nah, kita ambil yang mudah saja, yang folder. Kita mau share
folder. Nah, di sini kalau kita buka folder dan belum milih, dia di sini tidak akan tampil menunya. Tapi kalau kita sudah pilih folder ini, udah yang di sini akan tampil menunya. Gitu. Untuk share itu bisa kita pilih foldernya, lalu di sini ada tombol share, atau bisa klik kanan, kemudian pilih share. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Di sini share-nya bisa dua cara. Yang pertama, kita mau share ke orang-orang tertentu saja. Kalau kita mau share ke orang-orang tertentu, pastikan kita tahu alamat emailnya. Gitu. Kalau kita tahu alamat emailnya, tinggal ketikkan saja. Misalnya di sini saya mau share ke email saya, email student saya, gitu kan. Ya udah, kita klik saja di sini. Gitu. Lalu jangan lupa notify people-nya dicetak gitu kan. Jadi biar nanti dia akan notifikasi ke email si penerima. Lalu pesannya apa gitu kan. Kemudian di sini orang yang mau kita share foldernya itu sebagai apa? Editor, komentar atau viewer gitu. Tinggal kita tentukan saja. Itu biasanya defaultnya editor kalau spesifik people gitu kan. Kemudian kalau misalkan kita mau share link, linknya mau kita share gitu kan. Ke siapa? Nah, ini bisa diklik sebenarnya. Nah, di sini kan defaultnya itu karena ini saya pakai email kampus, di sini defaultnya adalah hanya ke email Amikom. Jadi email Amikom orang yang emailnya menggunakan student.amikom.id atau amikom.id dia bisa akses gitu. Atau restricted tertentu siapa gitu. Itu bisa. Atau siapa saja dengan ketika dia tahu linknya maka bisa akses gitu. Nah, lalu di sini juga bisa ditentukan dia sebagai viewer, komentar, atau editor. Kalau viewer dia biasanya hanya bisa download dan lihat gitu. Nah, dari link ini nanti bisa kita copy linknya lalu share. Karena kalau terlalu panjang namanya aneh tidak bisa diingat gitu. Maka kita buat pakai short link, pakai bit.ly, kemudian SID atau GG atau dan lainnya gitu. Itu bisa. Gitu. Caranya seperti itu. Nanti bisa dicoba-coba sendiri. Lalu di Google Drive ini, kalau yang biasa, drive-nya itu size-nya ada batasannya, storage-nya. Tapi kalau untuk yang email dari kampus, itu dia tidak terbatas. Karena ini tipe Google Education yang untuk bisnis. Tuh. Selama passwordnya diingat, masih bisa diakses. Email student saya itu sampai sekarang masih bisa diakses. Saya dapat itu tahun 2013. Jadi sudah sekitar 7 tahun dapat email itu dan masih bisa diakses. Tapi hanya saja nanti mungkin ketika sudah 10 tahun atau 15 tahun akan nonaktifkan gitu. Bisa jadi ya. Karena rekan saya yang di S2 UGM dapat email student seperti ini gitu kan. Jadi setelah lulus 2 tahun dinonaktifkan gitu. Tapi tergantung dari kebijakan kampusnya sih. Gitu. Untuk praktikumnya itu. Kelas ini lebih cepat dibandingkan kelas-kelas sebelumnya. Kelas 05 hari Senin kemarin lumayan lama. Kelas 06 ya agak sedikit lama lagi. Gitu bisa? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada tidak? Tidak ada, berarti bisa semua aman-aman saja.
Aman, Bu. Nanti Aman, Bu. ya. Oke. Penomorannya. Oke. Penomorannya. Kalau kita mau buat penomoran, itu pertama klik menu insert, kemudian pilih page number, kemudian more option. Nah, di sini kita letakkan nomornya di mana? Di footer. Kemudian so on first page-nya dicentang, kemudian start at-nya. Start at itu kita mau mulai penomoran dari nomor berapa? Nomor 1 ya udah kita ketik 1 aja. Tuliskan angka 1 gitu. Biasanya ini udah sih kalau membuat dokumen baru. Lalu di-apply. Kalau sudah kan nanti akan muncul langsung diarahkan ke bawah sini. Nah, biasanya kan pertama letaknya di kiri ya, kiri kanan, di sebelah kanan. Boleh-boleh saja sih kita membuat penomoran di sebelah kanan. Seperti yang saya bilang tadi, penomoran itu preferensi masing-masing. Gitu. Kita lebih mau nomor halaman itu diletakkan di mana gitu. Kecuali ada tugas-tugas tertentu yang dia minta makalah itu untuk format penomoran nomornya seperti ini. Gitu. Nanti bisa disesuaikan. Ini letakkan di tengah. Kalau sudah, nanti yang bawah juga akan sama. Yang bawah juga akan sama. Itu kalau sudah selesai, tinggal kita klik di sembarang di atas footer ini, klik sekali. Nah, untuk kembali ke editor dokumen. Gitu. Sebenarnya saya kemarin mau mencontohkan yang kalau daftar isi itu penomorannya berbeda. Kalau bab 1 itu daftar isi itu nomornya I1. Kemudian kalau bab 1 itu bab 1 halaman 1 itu dia apa namanya? Nomornya di tengah mulai dari angka 1. Kemudian untuk isi bab 1 halaman 2 itu letaknya di atas misalnya apa di bawah. Tapi di Google Docs ini agak susah gitu. Saya coba-coba kok daripada susah nanti mahasiswa bingung ya udah gitu. Kalau di Microsoft Word itu lebih mudah untuk penomoran seperti itu. Tutorialnya banyak kok cari di Google, cari di YouTube itu banyak bukan tutorial. Memang kalau saya sih lebih biasa pakai yang ada di Word gitu. Makanya kurang bisa explore yang di Docs ini cara ngatasinya bagaimana gitu. Biasanya kalau di Word nyoba sekali 2 kali langsung bisa. Ini kemarin saya nyoba di Docs untuk membuat halaman yang style nomornya beda itu agak susah. Saya udah coba lebih dari 3 kali gitu kan. Kemarin ya udah ya. Gini. Nanti ini hasil latihannya dikumpulkan ya. NIM-nya berapa? 1618. Oke, Mas tak catat ya. Ini saya belum input beberapa presensi. Ada yang mau tanya lagi? Untuk yang pengumpulan tugas yang praktikumnya ini dikumpulkan mana Bu formatnya? Di Classroom. Nanti sama seperti kemarin kok, apa deadline-nya. Nanti saya buatkan assignment-nya habis ini. Maksudnya yang kan tadi kita yang buat yang daftar di sini kan Bu. Itu kita kumpulkan juga atau tidak Bu? Iya. Jadi yang tadi saya pandu mulai dari awal sampai terakhir tadi sampai yang share itu dikumpulkan hasil praktikumnya. Gitu. Lalu biar kalian lebih mahir, nah nanti saya kasih penugasan yang mirip dengan tadi. Kalau deadline masih sama kayak kemarin. Jadi penugasannya
deadline-nya sama. Gitu. Ada lagi mau tanya? Jadi tadi yang Ibu bantu tadi kan kita kirim filenya saja kan, atau gimana? Nanti ada ketentuannya. Saya belum iya. tak buat habis ini. Tenang aja, saya ngasih deadline-nya longgar. Biar kalian juga lebih memahami gitu. Di sini kan poin utamanya bukan mau cepet-cepetan atau bagus-bagusan tugasnya, tapi kalian paham nggak gitu. Udah, tidak ada yang tanya lagi? Menyusul pertanyaan. Menyusul, oke. Sudah lihat hasil UTS-nya? Jadi banyak sekali mahasiswa yang di poin penerapan itu tidak dijelaskan secara detail. Jadi nilainya seperti itu. Lalu kalau dan pilihnya itu ya milih software gitu kan, tapi teknologinya apa, sedangkan di atas soalnya sudah jelas-jelas review penerapan teknologi dalam software atau hardware gitu kan. Dan di contohnya saya sudah jelasin ini penerapan AI artificial intelligence pada hardware CCTV gitu kan. Nah harusnya kalian aware juga gitu kan. Kalaupun tetap masih saya kasih nilai loh di yang kalau misalnya hanya milih software gitu kan. Terus penjabarannya banyak sekali yang tidak rinci. Dan ada 1-2 orang yang sama persis saya itu sampai tak cek ulang titiknya sama persis. Kemudian kalau ada yang salah berarti sama persis gitu. Akhirnya saya putuskan kasih poin 25 sesuai ketentuan. Memang ada dari masing-masing kelas itu yang pembahasannya sama, misalnya bahas NFC, bahas Google Maps. Kemudian padahal kalau kalian mau bahas Google Maps itu misalnya cukup bahas teknologi 360 aja itu udah bagus loh. Jadi tidak perlu membahas keseluruhan isi dari softwarenya. Misalnya di Google Chrome itu apa sih yang paling dominan gitu kan? Ya udah dicari aja Google Chrome itu yang paling dominan apa. Boleh aja sih kalian bahas tentang prosesor Snapdragon atau Core i dan lain-lain, tapi bagaimana sih penerapannya gitu kan? Atau cara kerjanya itu bagaimana dijelaskan dengan detail. Kalau kurang detail, ya mohon maaf saya hanya kasih poin gitu kan. Ada mungkin kalau dosen lain disalahin. Gitu. Jadi kenapa sebabnya beberapa nilainya seperti itu atau kurang memuaskan? Karena banyak dari kalian yang tidak menjabarkan dengan detail gitu. Gitu kalau kalian penasaran kenapa. Sudah? Udah, kalau tidak ada saya mau selesaikan sampai sini dulu, sampai ketemu minggu depan. Karena anak saya sendiri dan biasanya itu mau keluar. Ya sebentar. Gak ada ya? Bu, mau nanya. Apa? Nah, gini Bu, contohnya kan setiap kalau ada tugas, filenya saya upload di Google Drive. Terus saya kaitkan ke Classroom. Pertanyaannya gini Bu, kenapa file tersebut tidak bisa dipindah maupun di rename ya Bu? Makanya, jadi gini, Classroom itu gimana ya, kalau misalkan kalian gimana ya, saya belum pernah nyoba juga. Hanya saja begini Mas, kalau saran saya ketika nanti ada di Google Drive, itu di-download dulu mungkin. Jadi biar gampang. Karena kalau kita insert, itu pilihannya ada semacam permission atau apa gitu. Jadi mungkin tidak bisanya di situ. Gitu. Saya biasanya kalau misalkan
file-file lain itu biasanya saya tidak pernah install dari Google Drive lagi gitu kan, tapi di-download dulu, nggak apa-apa di-download nanti dihapus lagi, terus baru di-submit atau di-upload gitu. Itu Apa? enggak. Nanti sebentar. Itu kalau dari saya sih, atau mungkin dari yang teman-teman yang lain atau mas-mas asisten di sini pernah mengalami hal yang sama, bisa sharing mungkin. Kalau saran saya sih lebih baik di download aja. Iya Bu, sama sarannya. Jadi di download dulu, nanti bisa di-running dan di-send ke Classroom. Nah, ya itu kan, seperti itu. Jadi memang apa namanya, lebih aman di download dulu. Ada lagi? Mau nanya tentang Bu. Sebelumnya saya juga kayak kesulitan Bu, absennya nggak bisa. Nggak bisa apa? Nggak bisa submit. Pakai apa sih, laptop atau HP? HP Bu. Pakai HP. Kesulitannya kenapa? Itu kalau kayak gitu loh Bu, kayak login terus gitu loh. Dipencet login tapi nggak ada keterangan login. Nanti nulis apa, keluarnya itu kayak login dulu gitu. Sebelumnya juga setiap. Tapi sampai sekarang bisa submit nggak? Bisa gitu. Dari setengah 8. Dari setengah 8, 7.30 itu sampai sekarang login terus. Ini submit apa dulu sih? Absen Bu. Oh, absen. Udah tak presensiin tadi. Kalau absen tuh izin. Oh ya, makanya. Iya, kalau absen tuh artinya nggak masuk ya. Jadi kalau istilahnya presensi. Kemarin itu saya bilang ini tuh kayaknya di formnya itu settingannya masih sama deh. Tidak perlu login. Gitu. Jadi saya belum merubah settingan Google Form-nya. Iya, tapi itu ada kayak login gitu loh. Oh, berarti itu browsernya yang ngedetek gitu. Coba akses pakai Google Chrome aja. Oh, gitu. Pakai Google Chrome mobile itu kan. Jadi gini, kalau memang kalian punyanya baru smartphone gitu kan, ya udah aplikasi-aplikasi yang tidak penting itu di uninstall. File-file, chat, image dan lain-lain itu kalau nggak penting dihapus-hapus aja. Gitu. Jadi biar lebih ringan juga. Sebenarnya nggak ada hubungannya sih sama yang tadi. Kalau yang tadi itu biasanya dia mendeteksi chat atau apa gitu di apa browsernya gitu. Padahal email Google Form yang untuk presensi ini itu untuk yang PTI itu tidak diminta untuk login. Gitu. Biasanya mungkin mendeteksi chat itu. Gitu. Oh iya. Atau mungkin ada jawaban lain dari mas-mas asisten. Coba di clear chat sih mungkin untuk mereset semuanya. Nah itu kan. Oh iya, siap Mas Fajar. Siap. Ada lagi? Omongan anak saya lagi tenang. Enggak. Enggak ada? Kalau enggak ada, saya cukupkan. Sekian. Terima kasih banyak. Kalau presensinya kan tadi apa namanya nulis di sini sudah saya presentasikan. Kalau mau ngecek presensinya masuk atau tidak itu login ke dashboard mahasiswa. Nah nanti di situ sudah muncul
hari ini presensinya nambah enggak, kemarin kan harusnya jumlahnya berapa, sekarang berapa, atau kehadirannya ada enggak. Oh ya, untuk web dosen itu belum bisa ya. Siapa yang mau menyampaikan? Web dosen belum bisa. Kalian nanti kalau materi download di drive linknya itu atau di Waskita ya. Jangan lupa dicentang-centang yang di Waskita. Termasuk kemarin saya upload nilai dicentang aja, udah dilihat. Gitu. Terima kasih banyak untuk pagi ini. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Selamat pagi. Pagi, Bu. Ibu. Ya. Ya, sama-sama. Ya. Ya. Ya, boleh live sendiri ya. Terima kasih, Bu. Terima Iya, kasih. sama-sama. Iya. Makasih, Bu. Iya, saya mau live dulu.